Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya hari Selasa, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Oke. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini mari kita berdoa agar kita dapat dipertemukan kembali seperti mana biasa dan dipermudah lagi dalam belajar kita. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita masuki pelajaran sama dengan tema yang kemarin, yaitu pelajaran 2. Baik, sekarang pelajaran 2, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99. Yang diantaranya yang kita bahas kemarin adalah Al-Mumit, yaitu yang mana Allah itu maha mematikan. Al-Hayyu, yaitu Allah itu maha menghidupkan. Dan Al-Qayyum, maha mandiri. Dan Al-Ahad, artinya Allah itu maha esa, ya. Hari ini yang kita bahas adalah tentang keimanan kita terhadap kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Yang pertama, Allah adalah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu maha pengasih dan maha penyayang. Dengan kasih sayang dan maha pengasihnya Allah, maka Allah menurunkan petunjuk kepada manusia agar selamat dunia dan akhirat berupa petunjuknya, yaitu berupa kitab suci yang diturunkan kepada para rasul dan nabi. Para rasul, ya, lain dengan nabi, dan disampaikan untuk umatnya. Yang kedua, kitab suci adalah kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Iman kepada kitab suci berarti meyakini kebenaran isi dari kitab suci tersebut. Yang ketiga, kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada rasul-rasulnya, yaitu jadi ada, ya, kitabnya selain kitab Al-Qur'an itu ada kitab suci Allah yang diturunkan kepada rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang B, kitab Zabur, yaitu yang dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, yaitu dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yang mana dipegang oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang keempat, kitab suci Al-Quran adalah sebagai kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebelum kitab Al-Quran ini tadi kan ada kitab-kitab. Nah, kitab suci Al-Quran ini adalah kitab penutup, artinya kitab penyempurna, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diberikan, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai disebut Khatamil Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi penutup para Nabi dan Rasul. Maka kitab itu pun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya. Apa tugas malaikat Jibril, Nak? Iya, masih ingat, ya? Yaitu menyampaikan wahyu. Di antaranya itu tadi adalah Al-Quran. Satu dari sekian banyak kemujizatan, Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang suka membacanya, yaitu satu huruf sama dengan 10 kebaikan.
Bisa kalian menghitung berapa banyak surat Al-Fatihah itu hurufnya, berapa banyak sudah pahala yang kita dapat ya. Terlebih lagi mampu mengamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam untuk menjadi pedoman hidup manusia agar bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Kalau kamu mau selamat, silakan amalkan apa yang sudah yang tertulis di dalam Al-Quran ya, dan jauhi larangannya. Lanjutnya yang keenam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara berangsur atau bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang mana isinya terdapat dari 30 juz dan 114 surat. Yang ketujuh, ayat yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, yang mana kenapa dibilang surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah? Karena sebelum hijrah disebut, karena Nabi saat itu belum hijrah, makanya disebut surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah ya. Sedangkan surat yang diturunkan di kota Madinah itu disebut dengan surat Madaniyah. Kenapa? Karena Nabi surat turun tersebut saat Nabi sudah hijrah ke Madinah ya. Lanjutnya, pencatat wahyu atau ayat Al-Quran yang terkenal diantaranya adalah Zaid bin Thabit dan Utsman bin Affan yang sering disebut dengan Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Lanjut. Yang ke-10, ayat yang pertama kali turun dalam surat Al-Quran adalah surat Al-Alaq, yang di sana tercatat ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang tahu surat Al-Alaq bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana surat tersebut diturunkan di Gua Hira, diberikan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad pada saat umur Nabi Muhammad umur 40 tahun, yang mana surat tersebut turun pertama kali ditandai sebagai hari peringatan nuzul Quran ya, peringatan hari nuzul Quran, yang mana bertepatan tanggal 17 Ramadan ya. Pada saat itu umur Nabi Muhammad adalah 40 tahun. Dan ayat yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, saat itu pada saat ayat terakhir itu datang kepada Nabi Muhammad sedang melakukan wukuf di Arafah. Apa itu wukuf, Nak? Bagian yang dikerjakan oleh haji. Al-Quran terjaga kemurniannya hingga akhir zaman. Allah berfirman, Inna nahnu nazalnal zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar menjaganya. Artinya yang menjaga Al-Quran itu bukan hanya kita, tapi Allah sendiri pun menjaga keaslian dalam Al-Quran ya. Al-Quran mempunyai nama lain selain kata Al-Quran.
Apa? Yang pertama. Ulangi. Adapun isi kandungan, maaf ya. Nanti saya ulangi lagi nanti. Adapun Al-Quran mempunyai kandungan atau isi yang bermakna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran adalah meliputi tentang keimanan ya, keteguhan hati kita, kepercayaan hati kita, hukum atau syariah ya, tentang hukum-hukum Islam. Banyak ya. Apa hukumnya orang yang membenci orang tuanya, hukum kita membuang sampah, itu ada nak ya, hukum membagi harta warisan ya, hukum berteman atau bagaimana, itu ada ya. Terus muamalah itu adalah amalan kita seperti puasa ya, sholat malam, ngaji dan yang lainnya. Terus tarikh itu adalah sejarah. Sejarah tentang keislaman, janji dan ancaman. Nah, di dalam Al-Quran itu ada janji dan juga ancaman. Janji apa? Bagi mereka yang beriman akan diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Dan ancaman itu adalah bagi mereka yang melanggar apa yang sudah diatur oleh Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan di dalam Al-Quran juga dapat ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya semua agama saja. Di dalam Al-Quran juga ada ilmu pengetahuan ya. Nah, ini nama lain dari Al-Quran ya. Al-Quran mempunyai nama lain ya, selain kata Al-Quran. Di situ ada 8. Yang pertama, Al-Quran adalah az-zikir, yang mana az-zikir itu artinya peringatan. Nah, itu ya, bisa memaknai sendiri apa itu artinya. Terus al-bayan artinya penjelasan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali penjelasan tentang kehidupan. Terus yang ketiga ada an-nur, artinya cahaya. Al-mau'idhah, yang artinya nasihat. Al-huda, artinya petunjuk. Al-furqan, artinya pembeda. Asyifa, artinya obat. Dan yang terakhir sendiri adalah yang sering kita sebut adalah Al-Quran, artinya keterangan ya. Jadi nak, dapat kita simpulkan bahwasanya bagi kita orang muslim atau orang yang beriman, bila kita mempercayai apa itu isi kandungan dalam Al-Quran, maka disitulah letak petunjuk bagi kita semua. Ingat, bila kamu ingin selamat dunia akhirat, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran, terlebih lagi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ya, karena apa? Balasan di dalamnya banyak sekali. Bukan berarti hanya balasan bagi membacanya saja, tapi bagi mereka yang mengamalkan sehari-hari, meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya, itu pun juga tercatat dalam Al-Quran. Sampai di sini ada pertanyaan? Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Tugas kalian hari ini ya. Nanti saya tulis ya. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.